hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Nah, menarik ya kalau kita lihat VT-VT-nya podcastnya Opung Panda Nababan ini. Dulu sebelum mereka berseberangan, Opung Panda ini muji-muji Jokowinya gila nih. Ini dia bilang Jokowi ini paten ini barang, fenomenal ini kan gitu. Hebat ini kan gitu kan. Jadi banyak puja-puji terhadap Jokowi. Nah, ketika Jokowi sudah mulai tidak bersatu dengan Megawati, wah ini kan tipu-tipu, bahasa bohong-bohong. Sebenarnya gini, kita melihat konteksnya. Megawati tidak suka sama SBY, sakit hati, berantem sampai sekarang, dan nggak mau sampai sekarang bersatu. Kemudian Megawati dengan Jokowi, begitu juga kisahnya, merasa dibohongi dan sakit hati. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Gus Dur dulu diturunkan dengan kasus yang dibuat-buat, Megawati juga bohong sama Gus Dur. Jadi seolah-olah nih, ya biasa sih orang yang namanya dia orang partai pasti akan membela orang yang dia junjung ya kan. Jadi seolah-olah nih Opung Panda ini kan bilang Megawati ini nggak pernah salah. Jadi semua orang lain yang salah. Jadi orang lain semua yang salah. Lu begini ya, ketika lu error dengan satu orang, lu bermasalah dengan satu orang, itu 50-50. Bisa jadi lu yang salah, bisa jadi orang itu. Tapi ketika lu error dengan semua orang, nggak cocok dengan semua orang, berarti elunya yang error, elunya yang harus koreksi diri. Dalam konteks sosial kan begitu, hubungan sosial. Lu dengan siapa saja bermasalah, berarti diri lu sendiri yang masalah, gitu loh. Tapi kalau hanya one to one aja, one on one aja, ya berarti itu masih 50-50, bisa jadi lu yang salah, bisa jadi dia. Tapi kalau dengan semua orang lu bermasalah, dengan semua orang lu baper, ya berarti lu yang harus koreksi diri. Nah, jadi ini sudah menggambarkan sebenarnya bagaimana kita melihat kualitas Ibu Mega. Bu Mega ini kualitasnya memang kualitas baperan dalam politik, nggak cocok dia berpolitik karena dia baperan. Gus Dur aja setelah dia digituin sama Megawati masih menganggap Megawati sebagai temannya, ya kan? Bahwa habis itu kalau nggak salah masih bertemu. Bahkan sekarang Yeni Wahid aja sekarang gabung dengan Megawati. Keluarga Gus Dur memaafkan, gitu ya. Gak ada masalah. Dulu ketika perjanjian Batu Tulis, nah Prabowo dan Megawati mengkhianati Prabowo masih menganggap teman Megawati kok. Masih menganggap gak ada masalah, ya kan? Untung aja Prabowo kayak gitu. Sekarang aja Pak Prabowo yang nggak mau nih sekarangnya, mau ketemu Megawati digadang-gadang. Ya sekarang harusnya Megawati yang merapat ke sana, ya kan? Ya Prabowo sekarang udah, walaupun saya yakin Pak Prabowo ini orangnya ikhlas ya, dia pasti akan temuin itu orang kalau seandainya mau ditemuin. Prabowo itu orangnya nothing tulus ya, saya lihat itu kan. Dengan siapa saja hormat ya, jenderal siapa saja hormat, dan hormatnya beliau itu tulus banget saya lihat, bukan diada-adain. Nah jadi kita bisa belajar nih, bisa menangkap ini persoalan Jokowi dengan Megawati ini sebenarnya yang error ya Bu Meganya, yang baperan Bu Meganya. Dalam politik kan biasa kayak gitu, lu nggak sejalan lu berpisah gitu loh. Sama lah kayak Ahok juga bilang dulu Ade Armando, PSI macam-macam ngomong tentang Prabowo, sekarang mereka malah menyanjung Prabowo dan sebagainya. Ya sekarang lu Ahok juga dengan Anies lu nyatu sekarang kan. Sama aja dalam politik biasa kayak gini. Nah, jadi kita sebagai masyarakat itu pintar-pintar memilah aja gitu. Jangan kita terbawa suasana mereka. Karena mereka ini akan ngomong sesuai dengan kepentingan mereka. Dulu PDIP bela-bela Jokowi, kalau kata Uni Irma itu bela-belanya kayak apaan itu. Ketika berbeda dan kalah, wah semuanya jelek ya. Itu biasa orang kayak gitu memang. Orang kan kalau ketika dia merasa dekat, bela-bela, ketika sudah merasa jauh, berpisah, jelek-jelekannya gila-gilaan. Sampai jelekinnya mantap banget menjelekinnya itu kan. Ya biasa sih, manusia kayak gitu sih memang. Nah kita sebagai masyarakat sih nggak usah terpengaruh.
Kita hanya ngelihat aja tanda-tanda sign-nya kayak gimana. Contohnya juga tentang persoalan apa, Sandra. Selama ini orang bilang kan Jokowi yang menyandra, ya kan? Nah kalau melihat kasus Hasto, sebenarnya yang menyandra jangan-jangan bukan Jokowi, partai yang berkuasa yang menyandra yang lain, bukan Pak D Jokowinya yang menyandra. Dan sekarang dengan kasus Hasto itu katanya dulu zaman Hasto dia nggak bisa diperiksa karena KPK, orang-orang KPK, orang dia semua misalnya kan nggak mau melakukan. Sekarang orang KPK udah berbeda. Nah sekarang terus ada polanya Hasto mengancam, ini kalau seandainya saya diginiin akan dibuka data. Nah berarti ini kebiasaan dia ini. Itu kebiasaan orang yang ngancem, itu biasa nyandra orang lain. Pak Jokowi santai-santai aja sampai hari ini, nggak pernah ngancem, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah pakai omongan apa-apa. Tapi yang jelas-jelas viral dan jelas-jelas faktanya, Hasto ngancem, PDIP ngancem. Berarti ini memang sudah budaya mereka ngancem, budaya mereka ngancem ya. Budaya mereka, culture-nya begitu. Jangan-jangan Sandra selama ini bukan Pak D Jokowi. Nah itu bisa jadi seperti itu, analisa dugaan saya begitu kan. Nah, jadi tapi ya kembali lagi ya, namanya partai begitulah. Makanya kita lebih cenderung pola pikirnya Bu Uni Irma ya. Memang semua negara ini, makanya mahasiswa tuh kalau mau demo tuh yang di depan DPR gitu loh, di gedung DPR tuh demo berhari-hari, demo berbulan-bulan baru keren. Partai itu di demo, kalau perlu kantor-kantor partai itu di demo satu-satu ya, itu baru keren ya. Karena kan partai ini biangnya semuanya kan, bener gak? Apalagi partai ini tergantung ketua umum partainya. Kan Bambang Pacul udah buka rahasianya tuh. Jadi orang-orang yang di DPR ini tergantung ketua partainya. Jadi seolah mereka, ya Bung Fahri Hamzah aja udah ngakuin kan. Jadi di parlemen itu, ya sebenarnya ketua-ketua partainya yang harus ditekan. Kalau melihat konteks Uni Irma kayak gitu, memang berarti ketua partainya. Jadi kalau demo itu langsung ketua partai. Kalau Gerindra yang di demo Pak Prabowo, Nasdem yang di demo Surya Paloh, PDIP yang di demo Megawati, siapa lagi? Demokrat yang demo ya AHY. Jadi ketua partainya di demo semua tuh. Itu baru tepat, baru dia nohok gitu. Nah sehingga di DPR mereka bisa ngarahin apakah undang-undang perampasan aset ini, koruptor ini benar-benar cepat gak sama Pak Prabowo atau tidak, atau undang-undang lain yang sangat menguntungkan kepada masyarakat secepatnya disahkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu sih menurut saya.